Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Manurung. Saya dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling. Saat ini saya mengampu mata kuliah Psikologi Abnormal. Nah, mata kuliah ini sebelum kita pahami lebih lanjut, ada baiknya untuk bisa memahami apa sih perbedaan abnormal dan kondisi normal. Ya, jadi kalau abnormal ini saya bagi secara 3 garis besar, yaitu dipandang dari segi patologi, statistik, dan kultural atau kebudayaan. Kalau dipandang dari segi patologis, sesuatu yang dikatakan abnormal itu tentu saja sesuatu yang ada sakitnya gitu ya. Karena patologis adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu penyakit gitu ya. Jadi sesuatu yang punya penyakit yang sakit dalam kondisi sakit itu dikatakan abnormal. Sedangkan kalau dipandang dari segi statistik, itu berarti segala sesuatu yang terjadinya itu sangat jarang gitu ya, hanya terjadi 1 dibanding 1000 gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang abnormal. Sedangkan kalau dipandang dari segi budaya atau kulturnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di luar norma kebudayaan setempat gitu ya. Jadi kebudayaan ini tentu saja beda-beda di tiap tempat gitu ya. Jadi abnormalitasnya pasti akan berbeda juga sesuai dengan norma yang dianut oleh suatu tempat tersebut. Nah, kondisi normal itu kondisi yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kebalikan dari abnormal tentu saja. Jadi yang normal itu kita harus memiliki perasaan aman. Kalau kita merasa tidak aman, berarti kita tidak normal gitu ya. Terus kita menilai diri kita. Kalau kita sanggup untuk menilai diri kita, berarti kita masih dianggap normal. Ada orang-orang yang tidak bisa menilai dirinya sendiri. Nah, ini yang dianggap tidak normal. Lalu kita harus memiliki yang namanya spontanitas dan emosionalitas ya. Jadi kalau nggak punya kedua hal ini, tolong dikaji dirinya. Kalau tidak punya berarti bisa jadi gitu ya. Nah, yang paling penting adalah yang dibilang normal itu harus mempunyai kontak dengan realita. Nah, jadi kita harus menyadari, harus paham ada hubungan antara kita dan orang lain, ada hubungan kita dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita sudah merasa ngeh dengan lingkungan, otomatis kita masih dikatakan normal gitu ya. Nah, setelah tadi kita membahas abnormal dan normal, masuk ke psikologi abnormal ya. Mungkin ada di luar sana juga memakai istilah psikopatologi. Jadi psikologi abnormal dan psikopatologi ini adalah dua hal yang sama. Saya mencoba untuk ini hanya beberapa tokoh pengertian dari psikologi abnormal. Sebenarnya ada banyak tokoh, tapi semuanya itu hampir-hampir sama gitu ya. Seperti misalnya ini, Kartini Kartono mengatakan kalau psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Nah, sedangkan Sisinggih mengatakan kalau lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan itulah psikologi abnormal gitu. Jadi ini hampir sama. Demikian juga dengan yang saya searching di Wikipedia dan Merriam-Webster online. Kurang lebih intinya sama gitu ya. Kalau Wikipedia mengatakan kalau psikologi abnormal adalah an academic and applied subfield of psychology involving the scientific study of abnormal experience and behavior, or with certain incompletely understood state, in order to understand and change abnormal pattern of functioning. Jadi intinya tetap merupakan cabang dari psikologi gitu ya ngomongnya, dan mempelajari tentang pengalaman abnormal dan tingkah lakunya. Sedangkan Merriam-Webster mengatakan bahwa psikologi abnormal adalah a branch of psychology concerned with mental and emotional disorder. Jadi cabang dari psikologi yang lebih concern untuk mempelajari tentang mental dan gangguan mental dan gangguan emosi gitu ya. Jadi secara garis besar saya mengambil kesimpulan bahwa psikologi abnormal adalah merupakan salah satu cabang dari psikologi dan biasanya disebut psikologi khusus gitu ya.
yang mana psikologi abnormal ini biasanya membahas segala bentuk gangguan atau kelainan jiwa, baik yang menyangkut isi. Jadi yang menyangkut isi itu adalah apa saja yang mengalami kelainan, gitu ya. Lalu maupun prosesnya itu bisa faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Jadi semua itu dibicarakan di dalam psikologi abnormal. Lalu mata kuliah ini saya berikan kepada mahasiswa bimbingan dan konseling, gitu ya. Apa sih manfaatnya mempelajari psikologi abnormal bagi mahasiswa-mahasiswa BK, gitu ya. Yang pertama adalah ketika kalian akan lulus sebagai guru BK, kalian sudah punya pengetahuan dan pemahaman mengenai kelainan jiwa. Jadi tahu apa itu gejalanya, penyebabnya, gitu ya. Jadi kalau nanti ada peserta didik yang mengalami memunculkan gejala-gejala, gitu ya, kalian sudah paham, oh ini gejalanya gangguan ini, gitu ya, sehingga anaknya bisa langsung untuk ditangani, gitu. Sedangkan kalau nanti kalian melanjut kuliah lagi sebagai konselor, nah pengetahuan dan pemahaman ini bisa kalian pakai, bisa kalian manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan, gitu ya. Kalau tadi jadi guru BK belum sampai ke penanganan ya. Kalau kalian sudah jadi konselor, kalian bisa untuk saling bekerja sama dengan pihak ahli lainnya untuk menangani gangguan kejiwaan, khususnya pada peserta didik, gitu ya. Oke, lalu tadi saya bilang bekerja sama dengan ahli yang lain, karena ilmu psikologi ini dalam penanganan kliennya atau pasiennya itu tidak berdiri sendiri, gitu ya. Jadi ada rekanannya, gitu. Nah, rekanannya itu ada yang namanya psikiatri. Psikiatri itu ilmu kejiwaan ya, ilmu kedokteran yang menangani tentang gangguan jiwa. Jadi ini hampir sama dengan psikologi, cuma psikiater itu datangnya dari ilmu kedokteran. Kalau psikologi itu datangnya dari ilmu psikologinya sendiri, gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya neurologi. Neurologi ini masih dokter, masih ilmu kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan fungsi saraf. Ya, karena kenapa ini berhubungan, karena biasanya yang mengalami gangguan-gangguan psikologis itu sebagian besar mengalami struktur dan fungsi saraf yang terganggu, gitu. Jadi kita otomatis akan bekerja sama dengan para neurolog, gitu. Nah, yang terakhir ada psikoanalisis, namanya psikoanalisis, tapi sebenarnya psikologi itu masuk di bagian ini ya, karena psikoanalisis itu adalah salah satu aliran di dalam psikologi. Jadi aliran psikologi ini membahas tentang kepribadian manusia beserta dinamikanya, sedangkan nanti teknik terapi ini banyak digunakan untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Jadi terapi ini akan dilakukan pada orang yang mengalami gangguan jiwa tertentu, gitu ya. Jadi gangguan jiwanya apa, otomatis teknik terapinya akan berbeda, gitu. Jadi disesuaikan dengan jenis gangguannya. Lalu yang terakhir yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang penyebab. Jadi apa sih yang menyebabkan seseorang bertingkah laku abnormal, gitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak faktor penyebab, tapi ini saya rangkum menjadi 5 yang terbesar, karena ini yang paling banyak menyumbang, gitu ya. Yang pertama adalah trauma pada masa kanak-kanak. Jadi hampir semua gangguan, sebagian besar, gitu ya, jika ditelik diungkap apa sih penyebabnya dia berperilaku seperti itu kebanyakan adalah karena trauma yang dialami pada saat dia masih kecil, gitu. Padahal orang yang berperilaku abnormal itu sudah dewasa, gitu ya. Jadi kalau ditilik ke belakang itu akan muncul ada traumanya pada masa kanak-kanak. Yang kedua adalah deprivasi parental. Apa itu deprivasi parental? Adalah kondisi anak yang tidak mempunyai orang tua atau salah satu orang tuanya meninggal, atau keduanya tidak meninggal tapi tidak berperan dalam proses tumbuh kembangnya si anak. Jadi nanti anak ini akan bisa memunculkan perilaku abnormal.
Yang ketiga ada hubungan orang tua dengan anak yang tidak sehat. Mungkin deprivasi parental tadi masuk ke sini gitu ya. Tapi tidak semua hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat itu deprivasi parental. Jadi ada lagi yang lain gitu ya. Jadi kalau hubungannya tidak sehat, tidak seperti biasanya, nah ini bisa jadi memunculkan anak ini nanti dewasanya atau mungkin pas remajanya menimbulkan tingkah laku abnormal. Yang keempat ada struktur keluarga yang tidak sehat. Jadi struktur keluarganya tidak sehat ini bisa jadi hubungannya juga ya. Jadi strukturnya harusnya misalnya sekarang lagi in ya LGBT, jadi struktur keluarganya tidak sehat. Kenapa? Karena misalnya dia punya orang tua yang dua-duanya perempuan gitu ya, atau yang dua-duanya laki-laki. Nah ini mungkin bisa menyebabkan nanti anaknya memunculkan tingkah laku abnormal ketika dia dewasa. Lalu yang terakhir ada stres berat. Mungkin ini sudah sering didengar gitu ya, udah banyak di berita-berita, misalnya ada orang yang bunuh diri karena pas diteliti ternyata dia karena stres berat gitu ya. Nah jadi memang stres berat ini menimbulkan tingkah laku yang abnormal. Nah tingkah laku abnormal ini tadi seperti tadi contohnya bunuh diri gitu ya. Nah itu adalah tingkah laku yang tidak normal atau disebut abnormal. Oke, demikian saja materi untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa BK, dan untuk umum juga, untuk masyarakat umum juga mungkin bisa sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.